Selamat berjumpa dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Inspirasi Sabda untuk kita hari ini diambil dari bacaan Injil Lukas bab 6 ayat 17, 20 sampai 26. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Judea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaan kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, keluarga Katolik yang berbahagia dimanapun Anda berada. Jika ditanya kepada kita, apakah kita mau bahagia? Tentu semua kita pasti menjawab, ya, kita pasti mau bahagia. Lalu kalau ditanya lagi, siapakah sesungguhnya yang berbahagia pada saat ini? Sepintas kalau kita lihat dari bacaan Injil hari ini, ada beberapa kriteria ataupun klasifikasi orang yang berbahagia. Yang pertama adalah orang miskin, yang kedua orang lapar, yang ketiga juga orang yang menangis, yang keempat orang yang dibenci dan juga dikucilkan. Seolah-olah kalau hanya kriteria seperti ini yang kita lihat untuk menentukan orang bahagia, ya tentu akan orang berlomba-lomba untuk miskin, berlomba untuk menangis, berlomba juga untuk lapar dan lain sebagainya. Tentu Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tidak segamblang ini kita mau memaknai apa maksud Yesus untuk menyampaikan Injil, yaitu jalan bahagia ini. Dan kemudian salah satu hal yang kita lihat dari Injil ini, yang dikatakan Yesus berbahagia adalah orang yang miskin. Ini sangat menarik. Sepertinya ini kata-kata penghiburan. Nah, apakah memang orang miskin inilah yang akan mempunyai kerajaan surga? Satu makna yang boleh kita juga petik atau inspirasi yang boleh kita dalami lewat Injil ini, tentu miskin yang dimaksud juga adalah miskin di hadapan Tuhan atau miskin di hadapan Yesus. Karena ciri-ciri orang miskin tentu butuh belas kasihan, butuh juga pemberian. Nah, maka ketika seseorang merasa miskin di hadapan Tuhan, maka dia butuh kasih sayang dari Tuhan. Dan orang yang seperti inilah yang akan mempunyai kerajaan surga. Bapak Ibu, kalau lagi kita perdalam, apakah saat ini
kita sudah bahagia? Nah, mungkin ini akan bervariasi jawabannya. Mungkin ada yang mengatakan sudah, dan ada yang mungkin mengatakan belum. Tapi kalau dalam kenyataan sehari-hari, kalau kita lihat, tentu mungkin justru orang yang kaya yang merasa berbahagia, dan bahkan sebaliknya orang yang miskin yang merasa menderita ataupun yang tidak bahagia. Nah, lalu dalam hal ini kita mencoba bagaimana memaknai siapa sebenarnya orang yang bahagia itu. Dalam kehidupan sehari-hari sering juga kita mendengarkan ungkapan-ungkapan bijak. Yang pertama, bahwa bukan setelah bahagia baru bisa bersyukur, melainkan karena bersyukurlah orang menjadi akan bahagia. Nah, dalam hal ini juga kita semakin memahami bahwa ternyata salah satu resep untuk bahagia adalah cerdas bersyukur. Ungkapan bijak yang kedua juga sering kita dengarkan adalah bahwa kebahagiaan itu adalah bukan karena kita mendapatkan sesuatu atau menerima sesuatu yang besar, tetapi justru karena kita berani memberi untuk kebahagiaan orang. Dan inilah kebahagiaan sejati yang kita alami. Jadi kebahagiaan bukan karena kita mendapat sesuatu, tetapi karena kita berani memberi orang lain bahagia dari keberadaan kita, Bapak. Nah, maka dalam hal ini semoga apapun posisi kita, apapun peran kita dalam keluarga, baik sebagai ayah kiranya juga bisa menjadi sumber kebahagiaan bagi istri dan anak-anaknya. Juga jika kita sebagai ibu, kiranya kita juga bisa menjadi sumber kebahagiaan dalam keluarga bagi suami dan juga anak-anaknya. Dan bagi seorang anak juga tentu diharapkan juga bisa menjadi sumber kebahagiaan bagi ayah dan ibunya. Tentu hal ini adalah suatu sumber kebahagiaan sejati adalah bagaimana kita bisa menghadirkan Allah bagi sesama, bisa menghadirkan cinta Allah bagi sesama, karena cinta itulah sesungguhnya sumber kebahagiaan yang hakiki. Maka mari sebagai apapun peran kita dalam keluarga dan juga di tengah-tengah masyarakat, kita semakin berjuang untuk boleh menghadirkan cinta kasih Allah sebagai sumber kebahagiaan kepada setiap orang yang boleh kita sapa, atau kepada setiap orang yang bersama-sama dengan kita. Semoga kita menjadi alat bahagia bagi sesama. Tuhan memberkati.